Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah kita liburan selama Syawal atau Ramadan. Dan karena ini adalah kajian baru kita setelah libur, maka saya juga membawa buku yang baru ya. Buku yang kemarin kalau belum selesai itu bisa dibaca sendiri-sendiri. Ini sekarang buku berjudul 100 Hadis Muslimah. Diterjemahkan dari kitab Mi'atu Hadis Lin Nisa. 100 hadis bagi para wanita. Ahadits tahumul mar'atal muslimah. Hadis-hadis yang penting bagi para wanita muslimah. Ini buku sudah dicetak pada tahun 2019. Ini sekarang kita sudah 2020 ya. Buku ini kalau mau didapatkan, insya Allah saya kirimkan filenya. Kalau mau di copy juga boleh, di fotokopi ya. Kalau mau dibeli kayaknya ada yang jual. Biasanya yang jual buku-buku saya ini paman saya. Paman saya temannya Mas Rifan ya, mungkin ada di sana. Tayyib. Di sini penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulai dengan Bismillah? Supaya barokah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Maha berkah Allah yang maha agung dan mulia. Maka segala sesuatu hendaklah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang hadis yang membahas fadilah memulai Bismillah dhaif, memang, tetapi maknanya sahih. Bahwasanya kalau kita memulai sesuatu, memulai menulis dengan Bismillah, ini sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nulis surat kepada raja-raja yang kafir itu supaya mereka masuk Islam, itu dimulai dengan Bismillah. Nah, maka Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad beliau mengatakan bab memulai tulisan surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ini juga satu tulisan, satu surat untuk seluruh kaum muslimin supaya membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian buku ini dibagi dalam 3 bab. Bab yang pertama adalah fadilah dan perintah-perintah untuk para wanita. Kemudian bab yang kedua adalah larangan-larangan untuk para wanita, dan yang ketiga adalah hukum-hukum untuk para wanita. Kemudian nanti ditutup dengan satu kisah yang panjang tentang para wanita yang kumpul menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Baik, kita mulai dari bab yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah fadail wa awamir lin nisa. Beberapa fadilah dan perintah bagi para wanita. Jadi begini, Islam itu kan agama yang sangat adil. Tidak akan melebihkan laki-laki kemudian merendahkan wanita, enggak akan. Kalau laki-laki diberi kelebihan, maka Allah pasti juga akan memberikan kelebihan bagi para wanita. Laki-laki memang punya kelebihan. Yang boleh menjadi presiden laki-laki, perempuan enggak boleh. Maka dulu Bu Mega itu jadi presiden, itu satu kesalahfatalan di Indonesia. Mestinya nggak boleh. Kalau mau pakai aturan Allah nggak boleh. Yang boleh jadi imam sholat kalau jamaahnya campur laki perempuan, hanya para laki-laki. Ibu-ibu nggak boleh jadi imam sholat. Kalau jamaahnya wanita semua, silahkan ibu-ibu jadi imam sholat. Yang khatib Jumat hanya laki-laki yang boleh, perempuan nggak boleh. Karena jamaah khutbah Jumat ya campur laki-laki dan perempuan. Nah, maka ini semuanya fadilah-fadilah khusus bagi para laki-laki, dan masih banyak fadilah-fadilah yang lainnya. Tetapi perempuan pun juga punya fadilah-fadilah. Bahkan perempuan untuk masuk ke dalam jannah itu sangat-sangat gampang sekali. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya dalam buku ini. Nah, maka di sini kita mulai dengan fadilah-fadilah para perempuan dan juga perintah-perintah Allah terhadap para perempuan. Hadis yang pertama, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jazakallahu khairan. Hubbiba ilayya, disenangkan kepada saya, kepada Nabi, min dunyakum, dari dunia kalian, an-nisa'u, para wanita, maksudnya istri, wat-tibu, dan minyak wangi, wa ju'ilat, dan dijadikanlah qurratu aini, kesejukan mataku atau penyejuk mataku, fis salati, di dalam salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Maksud hadis ini adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dibikin hati beliau itu cinta kepada dua perkara saja dari masalah dunia. Pertama, kepada para wanita, sehingga beliau menikahi banyak wanita. Yang kedua adalah minyak wangi, sehingga beliau selalu pakai minyak wangi. Bahkan beliau itu kalau melewati satu jalan, itu orang-orang tahu bahwasanya Nabi sudah lewat jalan ini karena bau wanginya masih terbekas meskipun Rasulullah sudah pergi. Dan misalnya satu gang, orang melewati gang itu kok wangi, oh mereka tahu ini tadi Nabi lewat sini. Baunya masih tersisa sementara beliau sudah tidak ada di gang tadi. Itu saking senangnya beliau dengan minyak wangi, suka pakai minyak wangi. Nah, maka ini fadilah wanita. Wanita adalah makhluk yang Nabi SAW hatinya dibikin senang oleh Allah kepada mereka. Ini bukan berarti bahwasanya ini aib bagi Nabi SAW, bukan Pak. Wah berarti Nabi itu suka cewek, bukan begitu. Maksudnya begini, Nabi SAW itu kalau hatinya tidak dibikin cinta kepada para wanita, itu beliau nanti akan sibuk ibadah terus, nggak akan menikah nanti. Karena hatinya Nabi itu sudah penuh cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab penuhnya cinta kepada Allah ini, cinta kepada dunia sudah enggak ada. Maka Nabi itu cinta kepada harta enggak ada. Kalau kita kan cinta kepada harta kan kuat sekali kan. Kita dapat duit pasti senang. Duit kita hilang pasti susah. Kalau Nabi sama aja. Duit datang atau duit pergi itu bagi Nabi tidak ada bedanya. Kenapa? Tidak ada cinta sama sekali kepada uang. Jadi dari dunia ini ada uang, ada jabatan, ada apa lagi. Itu yang hati Nabi dibikin cinta oleh Allah hanya dua ini saja, wanita sama minyak wangi. Nah maka ini ada fungsinya. Kenapa Nabi itu dibikin cinta oleh Allah kepada para wanita? Ya supaya para wanita yang menjadi istri-istri Nabi itu bisa mengajarkan masalah-masalah wanita kepada umat Nabi SAW. Karena kan tidak mungkin para wanita-wanita itu kemudian masuk ke rumah Nabi, jabat tangan dengan Nabi, kan nggak mungkin. Kadang-kadang bicara masalah dalam masalah hubungan intim suami istri, ini kan nggak mungkin Nabi langsung vulgar ngomongan kepada para wanita. Nah, maka Nabi praktekkan kepada para istri-istrinya yang mengajarkan kepada wanita-wanita muslimah yang lain. Nah, maka ini fungsinya kenapa Nabi SAW dibikin oleh Allah hatinya cinta kepada para wanita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun demikian, tetapi Rasulullah mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tetapi penyejuk mataku itu diletakkan oleh Allah di dalam salat. Bukan di dalam wanita dan parfum tadi, bukan. Artinya begini, Nabi itu kalau lagi susah maka jadi sejuk hatinya, jadi sejuk matanya, jadi tenang hatinya kalau beliau itu masuk ke dalam sholat. Karena itu termasuk sunnah Nabi. Kalau beliau itu sedang susah, itu langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ini sunnah Nabi ini Pak. Dan ini sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan orang. Ada cerita orang gantung diri. Kenapa? Ternyata karena ditinggal pergi oleh istrinya. Istrinya kecantol sama laki-laki lain. Pusing dia. Akhirnya karena pusing kemudian gantung diri. Nah kalau laki-laki ini paham bagaimana cara Nabi mengatasi pusing, mengatasi susah, sebenarnya dia gampang sekali ambil air wudhu, salat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tenang hatinya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi apa? Tenang. Nah, maka Rasul
penyejuk matanya itu, maksudnya ketenangan hatinya itu diletakkan di dalam salat beliau. Kalau beliau sudah salat sudah tenang. Karena itu sering Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tolong istirahatkan kami dengan salat. Ini sudah lelah, sudah banyak urusan, segera kita salat. Maksudnya dikumandangkan azan karena sudah tiba waktunya, kemudian nanti akan diimami salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat dijadikan sebagai ketenangan hati dan penyejuk mata. Ini diwarisi oleh para ulama-ulama kita. Saya baca dalam biografinya Al-Imam Urwah bin Zubair, seorang ulama tabi'in. Beliau didatangi oleh para dokter, dan mereka para dokter setelah memeriksa kaki beliau, mereka sepakat ini kaki harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi nanti akan menggerogot penyakitnya itu, nanti akan seluruh tubuh akan rusak. Nah, maka mereka minta izin kepada Imam Urwah untuk kasih obat bius supaya beliau ketika digergaji kakinya, dipotong kakinya itu supaya tidak terasa sakit. Nah, maka beliau mengatakan, kalau dikasih obat bius saya nggak mau, karena kalau dikasih obat bius saya jadi tidak sadar, itu berarti saya dalam kondisi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus gimana wahai Imam? Karena tidak mungkin dipotong kakimu kecuali kamu dibius. Kalau tidak dibius susah, sakit nanti. Nah, beliau kasih solusi, tunggu nanti saya pas sholat. Nanti pas saya pas sholat, potong kakiku nggak apa-apa. Maka beliau ambil air wudhu sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tenangnya hati beliau ketika sholat ini, sehingga ketika para dokter itu gergaji kakinya itu sudah nggak terasa. Nah, ini obat biusnya Imam Urwah cukup dengan apa? Sholat. Coba kalau kita kira-kira gimana, Pak? Langsung pingsan nih, oke. Pas sholat diambil kakinya gergaji greg, nah, langsung pingsan kita, okay? Karena kita ada terganggu oleh nyamuk aja terasa ya Pak. Ini Imam Urwah ini terganggu oleh gergaji nggak terasa beliau. Kenapa? Saking nikmatnya sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mirip Imam Bukhari. Okay? Imam Bukhari sholat malamnya itu kan biasanya setiap malam baca 10 juz, okay? Seperti ke Quran Imam Bukhari. Nah, ketika beliau sedang salat malam ini terasa ada sesuatu yang mengganggu di punggung beliau nih. Tapi karena masih salat lanjutkan aja salat. Kemudian setelah selesai salat bilang kepada murid-muridnya, "Tolong lihat punggung saya ada apa ini? Kok tadi pas salat tuh kok ada gangguan gitu." Ternyata setelah dilihat itu ada kalajengking, Pak. Udah menyengat di beberapa tempat. Itu terasanya kayak dicokot nyamuk atau nopo nih. Coba kalau itu kita nggak mungkin melanjutkan, ya. Di sengat pertama langsung buyar sholatnya, kala jengking nih. Nah, ini karena Imam Bukhari sudah sejuk matanya, sudah tenang hatinya dengan salat, sehingga beliau bisa tenang seperti itu, masya Allah. Ini semuanya karena kekhusyuan yang sangat sempurna di dalam salat-salat mereka. Karena itu pelajaran dari hadis ini, selain fadilah perempuan, juga marilah kita mengusahakan supaya bisa sejuk dalam salat kita, supaya tenang dalam salat kita, khusyuk dalam salat kita. Kemudian hadis yang kedua, wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila da'a mengajak ar-rajulu seorang laki-laki zaujatahu istrinya, mengajak untuk apa? Lihajatihi, untuk hajatnya suami. Falta'tihi, maka hendaklah istri mendatangi suami. Wa in kanat, meskipun adalah istri tadi itu alat tanur, sedang ditungku atau di kompor atau sedang sibuk masak. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maksud hadis ini adalah bahwasanya kalau seorang perempuan itu diajak oleh suaminya untuk hubungan intim, maka dia wajib untuk taat. Wajib untuk apa? Taat. Meskipun lagi masak, ya sudah matikan dulu kompornya. Apalagi zaman sekarang, Pak, sudah ada kompor gas, gampang matikan, hidupkan gampang. Kalau zaman dulu masih susah. Zaman dulu kan masih pakai kayu ya.
Meskipun begitu, Nabi mengatakan di sini, meskipun sedang masak, pada tunggu, tinggalkan. Ini gosong piye, itu masalah yang lain. Nah, supaya tidak gosong ya turunkan dulu, zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang tinggal matikan kompornya. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Enggak ada perselisihan di antara para ulama bahwasannya istri wajib taat kepada suami dalam bab ranjang. Ini sepakat para ulama. Para ulama berselisih pendapat apakah istri wajib taat kepada suami dalam hal yang lain. Misalnya disuruh cuci bajunya, disuruh buatkan teh untuknya, buatkan kopi. Kalau itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang benar adalah istri tetap wajib taat dalam semua perintah suami yang dia mampu melakukannya, dan perintah itu bukan perintah yang buruk. Kalau perintah yang buruk, maksiat, maka tidak boleh taat kepada siapapun. Bahkan rakyat taat kepada presiden nggak boleh kalau dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Disuruh tutup masjidnya nggak boleh Jumatan, ya nggak boleh seperti itu. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tidak Jumatan karena takut corona, nah itu bolehlah dia punya uzur karena takut, ya sudah takut dimaafkan kamu karena kamu takut. Tapi yang nggak takut kan nggak, kenapa dilarang untuk Jumatan? Nah, maka masjid tidak boleh ditutup, biarkan dibuka. Supaya yang mau Jumatan ya Jumatan, yang nggak mau ya silahkan. Itu urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kembali ke sini, ini adalah satu kesepakatan para ulama, istri wajib taat dalam bab ranjang kepada para suami. Bahkan saya temukan dalam hadis yang lain, itu bukan wa in kanat 'ala tanur, meskipun istri sedang pada tunggu, tetapi dalam hadis yang lain disebutkan wa in kanat 'ala dhahri qatab, meskipun istri itu sedang di atas kendaraan, di atas pelana. Nah, di atas pelana ini maksudnya bukan dia sedang berkendara, bukan. Tapi zaman dulu orang-orang Arab itu kalau sudah hamilnya sudah 9 bulan 10 hari, sudah bukaan, bayinya sudah mau keluar, nah itu biasanya perempuan disuruh duduk di atas pelana. Kenapa? Kalau dia duduk di atas pelana, ini semakin terbuka sehingga nanti keluarnya bayi jadi gampang. Nah, maka maksudnya Nabi, meskipun istri itu sudah bukaan, sudah hampir keluar bayinya, tapi kalau diajak hubungan intim oleh suaminya, yo manuto, do manuto, nah, maka ini satu kedahsyatan bahasa Nabi SAW. Saya yakin nggak ada lah di antara kita yang pengen hubungan ketika istrinya sudah bukaan. Betul mungkin tak Pak? Orang mungkin, ini pokoknya wis nganyel gini, suami nganyel gini, ngawur nih. Itu berarti dia butuh istri yang kedua nih. Tapi maksudnya di sini kedahsyatan sabda Nabi, maksudnya menunjukkan bahwasanya itu betul-betul wajib bagi para istri. Maka ini adalah perintah dari Nabi SAW untuk para istri, para wanita untuk mentaati para suami dalam bab ranjang ini. Sekali lagi, dalam hal yang baik, bukan dalam hal kemaksiatan. Kalau dalam hal kemaksiatan nggak boleh. Mohon maaf, misalnya suami pengen masuknya pada duburnya, ini nggak boleh perempuan. Istri mengatakan wah ora oleh mas, haram nih. Atau suami menginginkan hubungan intim tapi ketika istrinya sedang haid, nah ini wanita tidak boleh mentaati, ini haram. Taat kepada suami dalam keharaman dilarang. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ra'a melihat ahadukum salah satu kalian al mar'ata seorang wanita allati tu'jibu yang menakjubkannya, jadi wanita cantik, falyarji' maka adalah dia pulang ila ahlihi kepada keluarganya, kepada istrinya, hatta yaqa bihim sampai dia mengumpuli istrinya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, yaitu kenikmatan yang ada pada wanita yang terlihat cantik tadi, itu ma'ahum, itu juga bersama ada pada istri kita juga. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi ini perintah dari Nabi SAW bahwasanya kalau para suami muncul syahwatnya,
gara-gara melihat wanita yang melewatinya, melihat tanpa sengaja loh Pak ya. Kalau melihat dengan sengaja menikmati ya dosa. Ini tiba-tiba wanita lewat, kemudian terlihat cantik. Nah, dia kemudian muncul syahwatnya. Nah, maka oleh Nabi supaya syahwatnya ini tidak jadi liar, caranya bagaimana? Suruh pulang ke rumah, hubungan intim dengan istrinya. Nah, inilah kaitannya dengan hadis sebelumnya tadi. Kenapa Rasulullah menyuruh para istri untuk taat kepada suami ketika diminta hubungan intim padahal sedang masak? Karena suami kadang-kadang begitu, ketika muncul hasratnya ini mau ditahan susah. Kalau ditahan bisa rusak itu, bisa Victor Jordan, pikiran kotor jorok jidan. Nah, maka pikirannya sudah lari kemana-mana nanti. Nah, maka istri yang cerdas seperti itu, dia pasti mikir daripada dia nanti cari istri lagi, wes aku tak manut wae. Nah, karena kalau dia tidak manut, nanti malah suaminya cari yang lain yang manut. Ngoten Pak nggih? Nah, bapak-bapak semangat bangsa ngeten iki. Ibu-ibu sing mboten semangat nih. Tayyib. Inilah ibu-ibu harus dipahami bahwasanya para suami itu kalau hasratnya sudah naik itu susah ditahan. Karena susah ditahan, maka ketika suami minta, maka istri harus taat jam berapapun juga. Tapi ya suami pasti sudah paham kapan bisa berhubungan, kapan tidak. Kalau anaknya 4 kecil-kecil semuanya kabeh nangis njaluk hubungan niku nggih ngawur. Supaya kudu saiki. Lah iki papat nangis kabeh, nangis yo gen. Nah itu salah begitu. Yang 4 yang nangis tadi ditidurkan dulu semuanya. Tayyib. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tidak hanya disabdakan oleh Nabi tapi juga dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersama para sahabat seperti ini bermajelis di masjid begini. Tiba-tiba beliau itu masuk rumah. Setelah masuk rumah balik lagi ke majelis, rambutnya sudah netes-netes air Pak, habis mandi. Nah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu? Maksudnya kenapa engkau tiba-tiba masuk kemudian mandi kemudian balik lagi? Nah, maka beliau mengatakan, iya betul, tadi itu ketika bermajelis ini ada seorang wanita lewat, nah, Nabi terlihat. Jadi Nabi bukan membuntuti terus, bukan, tapi ini terlihat gitu. Nah, ketika dia terlihat itu Nabi keluar syahwatnya, laki-laki biasa. Nah, maka beliau langsung masuk ke rumahnya, hubungan intim dengan Zainab istri beliau. Kemudian setelah selesai mandi, kemudian balik lagi ke majelis. Nah, maka seperti ini boleh Pak. Nah, maka seandainya ini jam 6:30 nih, tiba-tiba saya keluar. Nah, kemudian habis itu mandi balik lagi. Nah, panjenengan sabar sih. 15 menit sabar, kayak ustadznya lagi ngopo. Yes, ngoten niku. Tayyib. Hadis keempat. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu tuqbilu, datang, fi surati syaitan, dalam rupa setan, wa tudbiru, dan dia juga pergi, fi surati syaitan, dalam rupa setan. Fa idza ra'a ahadukum, maka apabila seseorang di antara kalian melihat imra'atan a'jabathu, seorang wanita yang menakjubkannya, yang cantik, falyati ahlah, maka hendaklah dia mengumpuli istrinya. Kenapa? Fa inna dzalika, karena hal itu yaruddu, bisa menolak ma fi nafsihi, apa yang ada pada dirinya, yaitu syahwat yang bergejolak tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita itu kalau sedang keluar rumah, maka depan sama belakang itu dihias-hiasi oleh setan. Itulah yang dimaksud wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Artinya depannya sama belakangnya itu dihias-hiasi oleh setan. Sehingga laki-laki itu kalau lihat, wah,
apik tenan, melihat bagian depannya ya cantik, melihat bagian belakangnya juga apa? Cantik. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita kaum laki-laki untuk menundukkan sebagian apa? Pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin supaya mereka itu menundukkan sebagian pandangan mereka. Maksudnya menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang tidak boleh dipandang. Kalau istrinya sendiri silahkan aja, nggak ada masalah. Dari atas sampai bawah seluruh tubuh istri boleh dipandang, nggak apa-apa. Meskipun tanpa busana, mohon maaf. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itulah wajar kalau laki-laki melihat wanita kemudian muncul syahwat, itu wajar. Kenapa wajar? Tadi karena setan hias-hiasi perempuan dari depan dari belakang. Dan itulah sebabnya kenapa wanita itu sebaiknya berada di rumah, jangan keluar-keluar rumah kecuali kalau perlu. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, waqirna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Boleh dibaca waqirna atau waqarna, dua qiraah yang mutawatir. Waqirna, dan menetaplah kalian wahai para wanita fi buyutikun, dalam rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, jangan delundeng sebagaimana delundengnya wanita jahiliyah. Apa itu delundeng? Yaitu keluar rumah menampakkan kecantikannya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menampakkan kecantikan, itu kecantikan ditampakkan kepada suaminya, biar suaminya itu sudah puas dengan istrinya, orang mikir lian-liani. Nah, maka ini termasuk kewajiban para istri juga berdandan. Nah, suaminya juga boleh untuk meminta bentuk dandanan tertentu. Aku suka kalau kamu pakai baju ini, aku suka kalau kamu begini. Nah, itu boleh. Tergantung dengan keinginan kita. Istri tidak boleh menyelisih keinginan suami. Karena pernah ada seorang istri bilang kepada saya, ini Ustaz, saya pakai gelang kaki dilarang oleh suami. Katanya kayak kucing katanya. Padahal saya itu pakai gelang kaki supaya cantik. Nah, waktu itu suaminya ada di depan saya juga. Nah, gimana Pak? Iya, saya tuh nggak seneng kalau wanita pakai gelang kaki kayak kucing aja. Kayak kucing atau kayak anjing katanya. Nah, maka saya katakan, nah, ibu pengen cantik, tapi menurut bapak cantik itu bukan gelang di kaki bu, gelang di tangan. Nah, maka gelang di kaki nggak usah dipakai. Kalau bapak pas pergi kerja silahkan pakai gelang kaki. Nah, kalau pas pulang lepas lagi supaya tidak melihat kucing di rumahnya. Nah, maka masalah ini memang harus tunduk seorang istri kepada suaminya. Kemudian hadis yang kelima. Wa an Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu, seorang wanita, tamutu bi jum'in, yang dia mati dalam kondisi jum'in, syahidatun, dia adalah wanita yang mati syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini sekarang hadis kelima bicara tentang fadilah wanita. Apabila wanita ingin mati dalam kondisi mati syahid, maka bukan perang jalurnya. Perang itu untuk laki-laki. Tapi perempuan mati syahidnya adalah jum'in. Apa itu jum'in? Ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan jum'in itu adalah mati ketika dia mempunyai kandungan, mati bersama anaknya, atau ketika melahirkan. Ketika melahirkan anaknya mati, dia ikut mati, atau anaknya hidup tapi dia mati. Nah, ini kondisi jum'in seperti ini. Maka wanita melahirkan sampai mati itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sesuatu yang sangat mulia, sehingga derajatnya ditinggikan masuk kategori kelompok orang-orang yang mati syahid, sehingga nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid di medan perang. Kumpul bersama mereka. Kenapa? Dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi susahnya melahirkan, susahnya hamil, ini oleh Allah dihargai. Sehingga kalau dengan sebab susah hamil tadi dan susah melahirkan tadi mati, maka matinya mati syahid. Itu jum'in tafsiran yang pertama. Dan itu tafsiran lebih terkenal. Tafsiran yang kedua, ada yang mengartikan jum'in itu adalah wanita yang mati dalam kondisi belum menikah, masih jomblo.
Nah, maka untuk para wanita yang sudah tua belum ada yang menikahi, tidak usah susah, baca hadis ini. Wanita mati dalam kondisi belum menikah, maka dia mati syahid. Penak betul Pak? Ini mestinya ibu-ibu yang ditanya, ya? Penak betul Bu? Nah, penak, mati syahidnya penak, ya? Tapi tidak menikahnya tidak penak. Ya memang begitu itu. Tidak enak dibalas dengan keenaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di medan perang juga nggak enak, tapi nanti mati syahid. Nah, itu sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hukumnya khusus untuk wanita, ya. Adapun kalau laki-laki mati dalam kondisi jomblo, orang mati syahid, wi. Ini tidak berlaku untuk laki-laki nih, Pak. Pertanyaan, kenapa laki-laki sama perempuan dibedakan? Oh, laki-laki oleh orang milih tau Pak, ya? Nah, kalau perempuan kan nggak mungkin nunjuk, aku pengen nikah karo kowe, oh, kan elek banget ngene niku. Tapi kalau laki-laki kan bisa, wah aku seneng karo kowe, nikah karo kowe gelem ora. Nah, tidak mau ya cari yang lain, gampang. Laki-laki bisa nunjuk, 100 orang bisa ditunjuk semua. Aku pengen kowe, bisa, tinggal melamar. Kalau wanita melamar ya meskipun boleh, tetapi itu sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Wanita itu penuh dengan rasa malu sehingga mereka kalau disuruh melamar nggak mungkin. Yang melamar adalah laki-laki. Sebenarnya wanita itu menawarkan boleh Pak. Jadi misalnya nih, ada wanita tertarik sama Ustadz Abu Zaidan nih, habis kajian dicegat, Ustadz aku mau jadi istrimu kedua, boleh kan? Hukum Islam loh Pak. Ini bukan menawarkan, bukan loh. Ini cuma beri contoh aja. Misalnya begitu itu nggak apa-apa. Tapi biasanya wanita itu sifat malunya lebih besar daripada laki-laki. Maka sekali lagi ini hadis tidak berlaku untuk laki-laki. Laki-laki kalau pengen mati syahid caranya bukan dengan jomblo, bukan. Hadis yang ke-6. Wa an Abdurrahman Az-Zuhri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu, apabila seorang wanita itu melakukan salat khamsaha 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, dakhalatil jannah, maka dia pun masuk ke dalam jannah dengan pasti. Dakhalat itu artinya pasti masuk. Jadi jaminan dari Nabi pasti masuk al jannata, jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Jadi dalam buku ini saya tidak mau hadis dhaif. 100 hadis semuanya sahih. Yang dhaif saya nggak mau, karena dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Nah, maka hadis ke-6 ini menunjukkan fadilah para wanita, bahwasanya wanita itu untuk masuk jannah, masuk surga gampang. Intinya 2. 1, taat Allah. 2, taat suami. Intinya 2 ini. Taat Allah disebutkan di sini, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan. Nah, ini 3 ini taat Allah nih. Salat 5 waktu wajib untuk seluruh muslim. Puasa Ramadan wajib untuk seluruh muslim. Menjaga kemaluan, tidak selingkuh dan tidak membuka auratnya pada selain suaminya. Ini kewajiban. Kemudian yang keempat di sini ata'at zaujaha, taat kepada suami. Itu dijamin oleh Allah masuk jannah. Nah, gampang berarti. Nah, maka para ibu-ibu yang masih punya suami mau masuk jannah gampang, Bu. Udah taat Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat suami, udah pasti masuk jannah. Itu yang menjamin bukan saya, yang menjamin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dulu pernah ada seorang wanita datang kepada guru kami, Mbah Maimun Zubair Sarang. Udah wafat rahimahullah. Mbah, kula niki pun mboten kerasan kali suami kula. Kalau minta diceraikan niki, Mbah. Nah, maka Mbah Maimun udah tua nggih. Nah, udah tua, sepuh, ilmunya banyak, bijaksana tinggi. Nah, maka beliau bertanya, Ibu ini sebelum saya memberikan jawaban, saya pengen tahu apa sebabnya kok minta cerai niku, apa sebabnya. Ternyata dia mengatakan bahwasanya suaminya itu sudah nggak bisa kerja, sudah nggak bisa menghasilkan apa-apa. Bisanya di rumah saja, ora iso golek duit, malah sing duwiti kula nih.
Jadi dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, sehingga makan sehari-hari itu semuanya dari istrinya. Suaminya tidak menghasilkan. Nah, maka dia sudah merasa suami ora kanggo, luwe HP cerai wae. Nah, maka oleh Mbah Maimun dijawab, saya ingin memberikan satu pemikiran yang lain, Bu. Kalau panjenengan terima pemikiran ini, alhamdulillah. Kalau tidak, nggih terserah panjenengan. Nah, sebenarnya suami panjenengan seperti itu adalah kesempatan emas bagi panjenengan untuk masuk jannah. Loh, pripun maksud ini, Bu? Nah, dibacakan hadits ini. Wanita itu kalau pengen masuk jannah, supaya ada jaminan masuk jannah, taat suami membikin hati suaminya ridho. Lah sekarang suaminya sudah tidak punya penghasilan, istrinya yang berpenghasilan banyak dan dia mencukupi anak istrinya, mencukupi keluarganya. Nah, suaminya kan berarti apa? Jadi ridho toh nggih. Nah, jadi senang hatinya. Wah, istriku masya Allah ini. Wis rangger sulonan nggih. Itu duit akeh ya gelem tinggo makan bersama. Nah, ini jadi tenang hati suaminya, jadi senang, jadi ridho. Maka ini jaminan masuk jannah. Nah, sudah. Jadi suami biarkan di rumah nggo pajangan nggih mboten napa-napa karena sudah tidak menghasilkan tadi. Yang penting ini adalah kunci untuk masuk ke dalam jannah. Kalau tidak ada suami, belum tentu panjenengan masuk jannah panjenengan ini. Bahkan Nabi bersabda bahwasanya aku melihat dalam neraka ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Nah, panjenengan bisa jadi masuk ke situ, tapi gara-gara ada suami tadi, kemudian dia sudah di rumah saja tidak bisa menghasilkan, tapi panjenengan bisa menghidupi suami dan anak-anak. Ini semuanya menyebabkan hati suami jadi ridho. Ini jaminan panjenengan masuk jannah. Ya akhirnya alhamdulillah dia bisa menerima pemikiran tadi dan kemudian tidak terjadi perceraian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Perceraian dalam Islam itu memang sebenarnya boleh. Istri minta dicerai dari suaminya kalau ada sebabnya, itu dalam Islam memang boleh. Tetapi cerai itu sebenarnya jalur terakhir. Ketika suami istri sudah tidak bisa diakurkan lagi, nah baru jalur terakhir itu cerai. Jadi cerai itu ringkasnya adalah perkara yang boleh tetapi paling tidak disukai oleh Allah. Bolehnya boleh. Tapi Allah nggak suka. Karena itu jangan cerai selama masih bisa bergabung suami istri ini. Anggaplah nih, tidak setujunya atau tidak cocoknya itu 90%. Tapi 10% masih ada kecocokan antara keduanya. Nah, yang 10 ini dipertahankan. Jangan gara-gara 90% sudah nggak cocok maka cerai sisan. Oh, masih ada 10 gitu. Nah, berarti masih bisa bertahan ini. Nah, maka jangan diceraikan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, abghadul halali ilallahi talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Mungkin sebagian orang mengatakan itu kan hadis dhaif. Saya jawab, hadisnya dhaif sanadnya, tapi maknanya sahih. Maknanya sesuai hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'a arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Di atas air di laut mungkin, Nah, kemudian iblis ini setiap hari mengirimkan pasukan-pasukannya untuk mengganggu para manusia. Ada yang melaporkan, saya berhasil menyebabkan dia minum minuman keras, saya berhasil menyebabkan dia mabuk, saya berhasil menyebabkan dia mencuri, saya berhasil menyebabkan dia. Itu laporan-laporan itu semuanya diterima oleh iblis dengan penerimaan yang biasa. Oh, iskur ngono tok nih, iskur ngono tok wae. Kan deben kowe guru iso ganggu wong mabuk wae, guru ngono wae. Tapi begitu ada yang lapor, wahai Pak Iblis, saya berhasil menceraikan suami istri. Wah, oleh iblis langsung didekatkan, sini. Wahai pasukanku paling apik tenan kowe. Nikma anta. Paling bagusnya pasukanku adalah kamu yang bisa menceraikan antara suami dengan istrinya. Nah, maka berarti hadis ini sahih menunjukkan bahwa iblis itu paling seneng kalau suami istri cerai. Digawe apa sithik nggih cerai, apa sithik cerai nggih. Semestinya cerai itu jalur terakhir. Kalau bisa digabungkan, gabungkan. Seperti Mbah Maimun tadi, pikirannya sudah benar nggih.
Oh, berarti ada sebabnya dia minta cerai. Masuk akal Pak minta cerainya nggih. Suami gurung pajangan tok, mestinya suami itu yang menghidupi anak istri, malah ini nggak menghidupi, malah kurmangan sego tok, ngentek-entek nasi tok nggih. Betul, itu adalah satu uzur. Seandainya istrinya itu minta diceraikan, itu sebenarnya halal dalam Islam, boleh. Kenapa? Ada sebabnya. Suami tidak bisa menghidupi istrinya, padahal itu kewajiban nggih. Tapi menurut Mbah Maimun tadi lebih bagus tidak cerai. Kenapa? Bisa menjadi jalan untuk masuk surga. Kemudian cerai itu juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri ini ketika dia memberi makan kepada suami sama anak-anaknya, ini pahala tok nih Pak. Nah, maka istrinya mestinya pikirnya pikiran yang positif, jangan pikir negatif. Pikir positif enak ya. Aku setiap kali masih memberikan makanan kepada suami dan anak-anakku, pahala ngalir terus. Nah, maka ini adalah satu kebijaksanaan dari beliau, guru kami Mbah Maimun Zubair, dalam mengkompromikan antara suami istri yang hampir cerai ini, dan itu sebenarnya sangat berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penerapan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para istri dihasung untuk mentaati para suami dan menjadikan suaminya hatinya ridho kepadanya. Sebagai penutup, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ayyuma mura'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun kalau ada wanita mati sementara hati suaminya rela terhadap wanita tadi, terhadap istrinya tadi, maka dia pasti masuk jannah. Jadi ketika istri mati suaminya rela, wes istriku wis wong apik. Jadi dia mati saya dalam kondisi hatinya rela. Nah, ini adalah masuk jannah. Nah, karena itu para istri hendaklah memberikan para suami sesuatu yang menyenangkan mereka, membuat mereka ridho terhadapnya, sehingga akan ada jaminan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mungkin sebelum ditutup ada pembahasan.